Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Gilang Rahmat Panening 2024 31109. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan atau menjabarkan jawaban daripada UAS mata kuliah kecerdasan buatan saya. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama itu merupakan ada soal tentang pakar bidang. Oke. Jadi di sini ada profil pakarnya. Untuk nama pakarnya itu ada Herman Pane, lalu tempat bekerjanya itu ada PT PLN Persero, yaitu unit pelaksana pelayanan pelangganan atau P3 Belitung. Lalu untuk unit kerjanya itu ada unit pelaksana pelayanan pelanggan, P3. Lalu bidang kepakarannya itu ada penyediaan dan pelayanan kelistrikan di seluruh Pulau Belitung. Lalu untuk lama bekerjaannya itu ada di 33 tahun. Lalu selanjutnya itu untuk ada daftar pertanyaan wawancara. Ini ada beberapa pertanyaan wawancaranya. Yang pertama itu mungkin ada, apa tugas utama Bapak sebagai pegawai di PT PLN Persero Ketiga Belitung? Lalu gangguan kelistrikan apa yang paling sering dilaporkan oleh pelanggan? Lalu apa penyebab listrik padam di rumah pelanggan? Bagaimana cara membedakan gangguan yang berasal dari instalasi rumah dengan gangguan dari jaringan PLN? Apa penyebab MCB sering turun? Apa penyebab meteran listrik tidak menyala atau tidak berfungsi? Apa langkah awal yang harus dilakukan pelanggan ketika pemadaman listrik? Bagaimana prosedur penanganan jika terjadi kerusakan listrik? Apa solusi yang bisa diberikan kepada pelanggan apabila listrik sering padam akibat beban berlebih? Dan apa saja tindakan pencegahan agar instalasi listrik tetap aman dan tidak mudah mengalami gangguan? Lalu selanjutnya ini ada knowledge pakar. Di sini kita mendapatkan ada 3 tabel ya. Untuk pertama ada daftar gejala, ada daftar diagnosa, dan juga ada daftar solusi. Lalu untuk yang pertama itu ada daftar gejalanya, itu ada sekitar 9 gejala. Lalu diagnosanya ada 5, lalu adapun solusinya ada banyak 5. Lalu di sini saya memakai rule based reasoning, forward chaining. Untuk yang rule yang pertama, if atau gejala 01 dan gejala 02, maka diagnosanya itu adalah 01. Lalu solusinya ada S01, yaitu periksa instalasi listrik rumah dan hubungi teknisi jika diperlukan. Di sini terdapat beberapa role, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya ada contoh proses inferensi. Misalkan pelanggan mengalami kondisi berikut. Listrik di rumah itu padam, lalu rumah tetangga juga mengalami pemadaman. Selanjutnya sistem akan mencocokkan faktor tersebut dengan aturan yang tersedia. Lalu rule yang terpenuhi, if G01, yaitu listrik padam, rumah tetangga juga padam. Dan G05, gangguan jaringan PLN. Lalu solusinya, menunggu proses perbaikan jaringan oleh petugas PLN dan memantau informasi melalui aplikasi PLN Mobile atau layanan resmi PLN. Polanya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Pane, diperoleh sejumlah pengetahuan mengenai beberapa gangguan listrik yang sering dialami pelanggan, beserta penyebab dan solusi pengenannya. Pengetahuan tersebut kemudian dipresentasikan dalam bentuk rule-based reasoning menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar akan menganalisis gejala yang dimasukkan oleh pengguna, mencocokkannya dengan aturan yang telah dibuat, kemudian memberikan hasil diagnosis serta solusi yang sesuai. Pendekatan ini dapat membantu masyarakat dalam mengenali jenis gangguan kelistrikan sebelum menghubungi petugas PLN. Lalu selanjutnya ada di nomor 2. Nomor 2 sendiri ada penyelesaian dengan goal stack planning, yaitu tangan robot. Untuk kondisi awalnya di sini, yang di sini ada A, B, C, D, tapi memang tidak saya deklarasikan. Lalu predikat yang digunakan ini ada on X, Y, on table X, clear X, hold X, dan arm empty. Lalu initial state-nya on table A, B, C, D, lalu clear A, B, C, D, arm empty. Lalu selanjutnya goal state-nya ada di on AB, on BC, on table C, on table D. Lalu ada urutan operasi goal stack planning. Karena semua balok masih berada di meja, maka robot cukup menyusun tumpukan dari bawah ke atas. Untuk langkah pertama, itu ada ambil balok B lalu tekan di atas C, yaitu pick up D, stack B, C. Lalu yang kedua, ini ada
ambil balok A, kemudian diletakkan di atas B, operasinya cukup pick up A, take A, B. Lalu untuk langkah yang terakhir, balok D tetap berada di meja sehingga tidak perlu dipindahkan sama sekali. Lalu hingga akhirnya goal tercapai. Adapun di sini kondisi akhir atau goal state-nya bisa terlihat sebagai berikut ini. A, B, C, dan ada D. Terus yang terakhir nomor 3, di sini ada kasus dataset. Untuk dataset yang saya gunakan, ini saya milik dataset publik dari website Kaggle. Ini saya memakai PUBG Player Statistics yang berisi data statistik pemain game PUBG. Lalu karena di dataset tersebut terdapat banyak dataset sekitar 200 lebih, maka di sini saya hanya mengambil 50 dataset pertama. Lalu untuk temanya, di sini ada prediksi jumlah kill pemain PUBG menggunakan algoritma regresi linear. Untuk permasalahannya, ini ada dalam permainan PUBG, kemampuan pemain memberikan damage kepada lawan sangat kecil. Mengetahui hubungan antara damage dealt dengan kills menggunakan metode regresi linear. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana memprediksi jumlah kill pemain berdasarkan total damage yang diberikan selama permainan. Lalu untuk metode yang digunakan ini adalah supervised learning dengan algoritma regresi linear. Regresi linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas, dependen, dan variabel terkait atau dependen variabel, serta membentuk model prediksi. Untuk variabel yang digunakan ini untuk variabel X-nya yang independen itu ada di damage dealt, dan untuk variabel Y atau dependennya itu ada di kills. Model matematis regresi linear dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Oke, lalu ini ada pengolahan datanya. Datanya ada 50, dan sum X-nya. Oke. Untuk datanya sendiri, ini ada di tabel ini. Ini yang sebelah kanan ini merupakan tabel full dataset dari website yang saya dapatkan. Ini hanya 50. Lalu ini ada damage, kills, sebagai X dan Y-nya, lalu ada X kuadrat dan XY. Lalu di bawah ini ada sum daripada damage, sum daripada Y, sum dari X kuadrat, dan sum dari XY kuadrat. Lalu untuk N-nya sendiri, ini ada total datanya. Lalu untuk X, ini kita dapatkan dari data yang ada di nomor 4. Saya mengambil debug yang paling besar daripada data seluruh ini. Lalu untuk A-nya sendiri, ini ada dari perhitungan dari yang ini. Lalu B-nya ada perhitungan ini juga. Lalu untuk Y-nya, ini juga ada perhitungan dari yang rumus tadi. Untuk ini min dan max, ini merupakan hasil dari kill kill paling kecil yang ada di data berikut ini, dan juga ini merupakan ada kill terbanyak daripada data ini. Lalu di sini kita cari nilai B terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. N sum XY dikurang sum X sum Y dibagi N sum X kuadrat dikurang sum X pangkat 2. Lalu hasil perhitungannya diperoleh sebagai berikut 0,045738. Seperti yang ada di sini. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai A dengan menggunakan rumus A sama dengan sum Y dikurang B sum X dibagi N. Lalu hasilnya ada minus 60,7 sebagai berikut ini. Lalu selanjutnya ada persamaan regresinya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan min 60,7 ditambah 0,04 X. Lalu persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai damage dealt akan meningkatkan prediksi jumlah kill sebesar 0,045738. Lalu ada contoh prediksi. Sebagai contoh, digunakan data pemain dengan nilai damage dealt sebesar 21.037
Maka di sini ada perhitungannya, Y sama dengan min 60,7 ditambah 0,04 kali 21.037. Maka hasil yang dihasilkan adalah 901,42. Dengan demikian, pemain yang menghasilkan damage sebesar 21.037 diprediksi memperoleh sekitar 901 kill. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma regresi linear, diperoleh hubungan positif antara damage dealt dan kills. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,04 yang bernilai positif, artinya semakin besar damage yang diberikan pemain, maka jumlah kill yang diprediksi juga akan semakin meningkat. Model regresi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan prediksi jumlah kill berdasarkan nilai yang dihasilkan pemain. Lalu yang terakhir di sini ada tools dan prompt. Untuk toolsnya saya menggunakan ChatGPT. Lalu untuk promptnya di nomor 1 saya menggunakan buatkan list pertanyaan untuk wawancara. Lalu di nomor 3 saya menggunakan prompt, bantu susutkan dataset dengan rapi dan berikan rumus untuk menyelesaikan rumus masalahnya yang mengenal algoritma supervised learning regresi linear. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.